Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 12 Agustus 2025. Renungan kita berjudul Harga Pernikahan Beda Agama. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Saya punya teman yang menikah beda agama. Dia adalah seorang Kristen, sementara istrinya seorang non-Kristen. Mereka awalnya bertemu di tempat kerja, karena mereka bekerja di perusahaan yang sama. Lalu mereka menjalin hubungan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah, sekalipun mereka beda agama. Mereka kemudian dikaruniai 4 anak, 2 putra dan 2 putri. Sekalipun mereka menikah beda agama, ada keinginan teman saya untuk membawa istrinya mengenal Tuhan. Dan untuk beberapa lama ia cukup berhasil, karena istrinya bersedia diajak ke gereja. Waktu itu anak-anaknya masih kecil. Tetapi dalam perjalanan waktu, istrinya tidak mau lagi pergi ke gereja. Bahkan istri teman saya kemudian mengajak semua anak-anaknya ikut agamanya. Istrinya pun semakin fanatik dalam beragama. Anak-anaknya semua diikutkan belajar agamanya secara rutin. Anak perempuannya diwajibkan memakai pakaian keagamaan. Awalnya hanya ketika pergi keluar rumah, tetapi lama-kelamaan dipakai juga di rumah. Sikap istri yang berubah drastis membuat teman saya tidak nyaman. Ketika istrinya sudah tidak mau lagi ikut ke gereja, teman saya masih bisa memaklumi. Tetapi ketika dia melihat istrinya semakin fanatik dan mengajak anak-anaknya semua mengikuti agama istrinya, ia pun mulai kesal. Lama-lama ia seperti terasing di rumahnya sendiri. Awalnya dia masih pergi ke gereja untuk beberapa lama, tanpa ditemani istri dan anak-anaknya. Tetapi kemudian ia tidak pernah lagi pergi ke gereja. Menurutnya, ia tidak tahan dengan orang-orang di gereja yang selalu bertanya tentang istri dan anak-anaknya yang tidak ikut beribadah. Teman saya semakin frustrasi dengan keadaan keluarganya. Dalam sebuah kesempatan, ia pernah berkata kepada saya bahwa ia sudah tidak ada semangat lagi dalam hidup ini. Saya bisa memaklumi kesedihannya. Ia telah kehilangan istri dan anak-anaknya yang seharusnya bisa dibawanya percaya kepada Tuhan Yesus. Pernikahan beda agama akan menimbulkan berbagai persoalan, baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak-anak yang berbeda keyakinan. Karena itulah Tuhan melarang umatnya untuk menikah beda agama. Perbedaan keyakinan dalam sebuah keluarga jelas akan menambah daftar masalah yang telah ada dalam sebuah keluarga. Bahkan seringkali perbedaan agama menjadi masalah terbesar dalam sebuah rumah tangga. Dalam pernikahan yang seiman saja sudah banyak masalah. Apalagi dalam pernikahan yang tidak seiman. Karena itulah kita harus menghindari pernikahan beda agama. Jangan menikah dengan orang yang tidak seiman, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apapun alasannya. Jika sudah terlanjur, minta ampunlah kepada Tuhan. Teruslah berusaha untuk memenangkan pasangan kita bagi Kristus. Caranya,
adalah dengan berdoa, memberitakan kabar baik kepadanya dengan penjelasan yang baik dan memberi keteladanan hidup. Kata-kata bijak hari ini, menikah beda agama mungkin awalnya baik-baik saja, tetapi akhirnya akan menimbulkan masalah dan malah petaka. Puji Tuhan, kita diingatkan Bapak Ibu sekalian, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, mampukan aku agar tidak menikah dengan orang yang tidak percaya kepadamu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.